Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Ukhwah rahimakumullah, serta anak-anak ini hebat ini anak-anak ini. Di Quran surat Al-Fatihah paling tidak Allah mengingatkan pada kita ada 5 alasan mengapa kita harus senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita bersyukur alhamdulillah karena zat Allah itu memang sepatutnya untuk disyukuri. Kalau boleh kita memberikan misal, walaupun Allah tidak layak dimisalkan dengan makhluk gitu. Kita memuji misalnya berlian, mutiara karena keindahannya gitu. Artinya zat berlian itu memang layak untuk mendapat pujian. Nah, Allah tentu sebagai zat pemilik segala sifat maha, dia layak untuk kita puji, kita bersyukur kepadanya. Yang kedua, alasan yang kedua karena Allah itu adalah Rabbul Alamin. Dia sebagai Tuhan seluruh alam semesta ini. Yang ketiga, karena Allah sebagai Ar-Rahman, Maha Pengasih kepada segenap makhluknya tanpa pilih kasih. Yang keempat, kita memuji Allah karena dia adalah Ar-Rahim, yang Maha Penyayang, tentu saja hanya kepada hamba-hambanya yang beriman dan taat patuh padanya. Dan yang kelima, ini akan kita bahas pada subuh hari ini, bahwa kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena dialah yang Malik Yaumiddin, penguasa sepenuhnya di hari pembalasan nanti, di yaumil akhir. Jadi kalau seseorang tidak mau bersyukur pada Allah karena yang 4 tadi gitu, masa juga dia tidak mau bersyukur pada Allah, padahal nasib dia kelak di akhirat nanti, apakah akan kekal di surga atau kekal di neraka, tergantung keputusan Allah sebagai Malik Yaumiddin. Dalam bahasa Arab yang sepenuhnya sudah dikuasai oleh bapak dan ibu-ibu, mudah-mudahan, amin Pak, amin. Dalam ayat Malik Yaumiddin, kata Malik itu ada 2 bacaan. Bisa dipanjangkan mimnya 2 harakat, Malik Yaumiddin. Bisa juga dibaca pendek, Malik Yaumiddin. Jadi kalau kita mendengar seorang imam memanjangkan mimnya Malik Yaumiddin, benar itu. Kalau ada yang memendekkannya juga benar. Karena 2 bacaan itu punya makna yang hampir sama, dan Allah memang kedua-duanya. Malik kalau dipanjangkan mimnya dia jadi isim fa'il, pemilik. Jadi pemilik, sedangkan yang menguasai gitu ya. Kalau Malik, raja. Jadi Malik Fahd, Raja Fahad. Malik Prabowo, oh bukan ya, Prabowo bukan Malik ya, presiden ya. Malik itu raja. Raja itu adalah yang menguasai gitu. Karena itu nanti kalau kita lihat di Quran surah Al-Imran ayat 26, Allah menyatakan dirinya sebagai Qulillahumma
Malikul Mulk, pemilik, Malik panjang, Al-Mulk raja, jadi penguasa dari semua raja-raja itu. Raja di raja. Karena itu tidak boleh dalam Islam kita memberi nama anak kita Malikul Muluk atau raja di raja. Karena itu hanya layak untuk Allah saja. Kalau memberi gelar seseorang sebagai raja boleh-boleh saja. Tapi kalau raja di raja itu Allah. Sementara kita tidak boleh memberi nama makhluk sama dengan nama Allah. Ar-Rahman misalnya, Ar-Rahim, itu haram. Kalau mau kita memberi nama dengan nama Allah harus diidofatkan dengan makhluk. Abdur Rahman, itu malah bagus. Hambanya Allah yang Maha Pengasih. Abdullah, Abdul Latif, nggak boleh Al-Latif. Itu nama Allah. Jadi termasuk juga ini Malikul Muluk, itu adalah Allah. Kenapa Allah itu Malikul Muluk? Karena tu'til mulka man tasha. Hanya dialah Allah yang maha kuasa untuk memberikan kekuasaan kepada siapa yang dia kehendaki. Siapapun raja yang berkuasa itu berkuasa karena kemahakuasaan Allah. Karena takdir Allah. Jadi seorang bisa berkuasa karena Allah izinkan dia berkuasa. Nah ini yang kadang-kadang menjadi perdebatan di masyarakat. Kok Allah izinkan anu kitu itu jadi berkuasa gitu. Padahal menurut penilaian yang orang yang memahami tentu sangat tidak layak yang bersangkutan itu untuk diridhoi oleh Allah gitu, berkuasa gitu. Ini masalahnya bukan masalah ridho dan tidak. Masalah kalau ada orang ditetapkan sebagai penguasa, itu bukan berarti Allah pasti meridhoi. Fir'aun sempat berkuasa, masa Allah meridhoi itu, meridhoi Fir'aun. Jadi ini sepenuhnya takdir berdasarkan ikhtiar manusia. Nanti mungkin suatu saat kita coba bahas tentang takdir dan ikhtiar ya. Bahwa takdir Allah Subhanahu wa taala itu ada yang sifatnya absolut tanpa usaha kita. Lahirlah kita ke alam dunia ini, gak ada usaha kita sama sekali. Bahkan gak pernah kita merencanakan untuk lahir ke alam dunia ini. Bapak Ibu pernah berencana mau lahir ke alam dunia kan? Tidak ya. Bahkan saya sejak lahir itu sebenarnya belum sadar ya, kalau saya itu sudah lahir itu. Waktu baru-baru lahir itu. Setelah berapa tahun ya saya mulai sadar itu kalau saya itu ada di dunia ini ya, gitu. Nah itu takdir absolut. Saya lahir sebagai laki-laki, ibu lahir sebagai perempuan. Itu takdir absolut. Allah menakdirkan tanpa usaha. Pada saat tertentu yang Allah tetapkan, kita akan meninggal dunia. Nah itu juga takdir absolut. Usia sekian tahun, sekian bulan, sekian hari, sekian jam, sekian menit, sekian detik, meninggal kita. Sama dengan waktu takdir kita lahir, kita pasti meninggal. Antara takdir absolut lahirnya kita dan meninggalnya kita, itu takdir sepenuhnya berdasarkan ikhtiar. Jadi kalau kita lihat ada orang-orang kafir, itu takdir Allah. Tapi sepenuhnya atas dasar ikhtiar, pilihan. Dia pilih kafir, ya ditakdirkan kafir. Kita alhamdulillah menjadi orang-orang yang mukmin, takdir Allah. Karena kita memilih beriman. Kita sekarang baru saja melaksanakan sholat subuh, takdir Allah. Karena kita berikhtiar datang dari rumah ke masjid ini untuk sholat subuh.
Mereka yang masih ada sekarang di nightclub itu juga takdir Allah. Karena mereka memang berniat berusaha untuk maksiat di nightclub misalnya. Jadi semua berdasarkan takdir, tapi sepenuhnya usaha manusia. Jadi kalau Allah menakdirkan seorang jadi raja, seorang jadi pemimpin, itu takdir Allah. Loh kok yang begitu yang ditakdirkan? Loh maunya mereka memilih yang begitu. Jadi Allah mengikuti apa yang diikhtiarkan. 58% milih itu, ya sudah Allah takdirkan itu. Jadi tergantung pada pilihan. Seperti tadi kita mau milih mau sholat atau tidak, mau maksiat naudzubillah atau tidak. Tapi tetap Allah yang menakdirkan. Walaupun manusia berusaha seoptimal mungkin, kalau Allah tidak berkenan ya nggak akan pernah jadi. Tapi maha adilnya Allah akan menakdirkan sesuai dengan keinginan, niat, dan usaha manusia. Gak mungkin sampai terjadi ada orang berniat berusaha ke masjid, oleh Allah ditakdirkan ke nightclub. Sampai bingung dia. Jadi kalau masjid jadi gini suasana gitu. Padahal di rumah dia niatnya ke masjid. Atau sebaliknya ada orang mau pergi ke tempat maksiat malah ditakdirkan oleh Allah ke Masjid Al-Ukhuwah. Nah, nightclub itu gitu. Pada pakai mukena gitu. Ada orang kayak kopiah gitu. Gak mungkin, Pak. Takdir Allah pasti menyertai usaha. Maka tu'til mulka man tasha. Nanti kapan-kapan lah kita bahas masalah takdir itu ya. Perlu bahasan khusus supaya kita paham. Saya sendiri cukup lama itu mencari jawaban takdir itu. Sampai saya mencoba mempelajarinya di Mesir, dari disertasi doktor seorang di Al-Azhar tentang takdir itu. Dan lebih sempurnanya lagi saya dapatkan dari penjelasan seorang ulama besar di Mesir, Syekh Mutawalli As-Sa'rawi. Baru saya agak rasanya cukup paham itu dengan takdir dan ikhtiar yang sempat membuat heboh sejak dulu kan itu, sehingga lahir faham Qadariyah, Jabariyah, Ahlus Sunnah, sampai Sayyidina Ali pernah berfatwa pada masa beliau jadi khalifah. Kalau ada orang membicarakan takdir, boleh dibunuh. Saking takutnya beliau masalah takdir ini, kalau salah-salah bisa orang jadi menyimpang. Kalau saya sudah ditakdirkan oleh Allah pada waktu dalam rahim ibu saya masuk surga, ngapain juga saya sholat? Ya, tetap saja saya akan masuk surga. Kalau saya ditakdirkan oleh Allah sebelum saya lahir masuk neraka, terus ngapain saya harus sholat? Apa saya bisa merubah takdir Allah? Kan nggak mungkin. Bahaya itu. Bahaya kalau kita tidak memahami takdir itu. Tapi biarlah itu nanti kapan-kapan. Jadi tu'til mulka man tasha. Allah memberikan kekuasaan pada siapa yang dia kehendaki. Yang dikehendaki oleh Allah itu berdasarkan kehendak manusia. Nah, sebaliknya watan zi'ul mulka mimman tasha. Allah cabut kekuasaan dari siapa yang dia kehendaki. Nah, ini juga tentu berdasarkan ikhtiar manusia. Nah, kalau manusianya ya diam-diam saja gitu, gak ada usaha untuk mencabut, sezolim apapun jadi saja terus ya. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai mereka berusaha merubah nasib mereka. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ar-Ra'd ayat 11. Nah, yang menarik di sini di Al-Imran 26 ini, Allah ketika menyatakan Allah akan mencabut kekuasaan dari siapa yang dikehendaki, dipergunakan kata naza'a, mencabut. Dalam bahasa Arab, mencabut naza'a itu mencabut secara paksa, Pak. Kalau kita mau mencabut pohon itu dengan paksa, itu apa bahasa Indonesianya ya? Atau bahasa Sundanya namanya? Ngerabut ya. Jadi dipaksa oleh kita dicabut gitu. Nah itu naza'a. Nah Allah pergunakan istilah itu untuk
Mereka yang mau diberhentikan dari kekuasaannya dicabut secara paksa. Kenapa? Karena umumnya para pemimpin itu gak ada yang mau menyerahkan jabatannya. Harus dipaksa dicabut, Pak. Gak ada yang dengan ikhlas itu. Silakan. Itu jarang, Pak. Itu kalau ada pun yang seperti itu terpaksa juga dia sebenarnya. Sebenarnya dia tidak mau, tadinya mau 32 tahun, mau lebih itu, tapi baru 32 tahun ya terpaksa ya karena sudah gak ada pilihan lagi. Ya, itu. Jadi harus dipaksa. Wa tu'izzu man tasha, Allah agungkan, Allah muliakan orang yang dia kehendaki. Oh, jadi ada orang oleh Allah dimuliakan begitu? Enggak apa. Allah takdirkan dia mulia karena dia berusaha menjadi orang yang mulia. Wa tuzillu man tasha, Allah hinakan orang yang dia kehendaki ya karena dia memang memilih jalan yang menghinakan diri dia sendiri. Allah takdirkan dia menjadi orang yang hina. Biadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi ada sebagian manusia yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kekuasaan, tapi Allah tetap Malikul Muluk. Penguasa di atas semua penguasa itu. Di atas semua raja-raja itu dia maha kuasa untuk membolak-balikan itu ya. Nah, ini sayangnya kadang-kadang diberi kekuasaan malah orang itu lupa diri, merasa dialah yang paling berkuasa, sehingga tidak sedikit para penguasa itu yang sampai memposisikan dirinya sebagai Tuhan. Contohnya Firaun gitu, yang tidak mau nyembah dia bunuh kan. Gitu. Termasuk juga penguasa zalim Raja Namrud. Ya, ini bisa kita lihat kisahnya di Al-Baqarah 258. Terjadi dialog antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Raja Namrud. Nabi Ibrahim berusaha mengingatkan bahwa dia hanyalah manusia yang sedang diberi kekuasaan oleh Allah, bahwa dia bukan Tuhan. Itu ya. Jadi orang kadang-kadang kalau sudah berkuasa itu memposisikan dirinya, kalau tidak mengaku Tuhan juga seperti Tuhan gitu. Seolah-olah kekuasaan kumaha manehna gitu. Gimana dia gitu. Hitam-hitam, putih-putih, bagaimana dia? Kadang-kadang nggak peduli dengan aturan, dengan undang-undang yang ada. Kalau perlu dirubah undang-undang untuk dia gitu. Itu udah seperti Tuhan ya. Maka kita baca di 258, alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih. Tidakkah engkau melihat? Ini bahasa luar biasa ya Al-Qur'an. Tidakkah engkau melihat Muhammad apa yang mereka yang dia yang membantah Nabi Ibrahim soal Tuhannya? Ya Nabi Muhammad yang nggak melihat. Karena ini peristiwanya di zaman Nabi Ibrahim. Kenapa Allah mempergunakan alam taro, tidak alam ta'lam? Tidakkah engkau ketahui? Kalau ketahui bisa saja kan. Saya mengetahui bahwa Nabi Adam adalah manusia pertama. Saya nggak pernah melihat. Tapi mengetahui bisa berdasarkan pengetahuan. Kalau melihat kan harus melihat. Kenapa Allah pergunakan ini? Allah ingin kita meyakini sesuatu itu yang Allah nyatakan itu seperti kita sudah melihatnya langsung. Nah itu ya. Jadi alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulka. Si manusia itu diberi kekuasaan. Tidak disebutkan siapa namanya dalam ayat ini. Tapi tentu sejarah mengetahui bahwa penguasa pada waktu itu adalah Namrud. Izqala Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim berkata, Rabbiyallazi yuhyi wa yumit. Tuhanku adalah yang maha kuasa menghidupkan dan mematikan. Kok Anda bisa mengaku sebagai Tuhan itu gimana itu? Nah itu kata Nabi Ibrahim. Jawab dia, ana uhyi wa umit. Saya juga Tuhan. Saya kuasa menghidupkan dan mematikan. Nah, jadi perbantahan ini ya. Jadi konon katanya dia suruh orang-orangnya itu bawa dua orang ke sini gitu. Dibawa 2 orang. Bunuh katanya. Yang satu itu. Bunuh, mati dia. Yang satu itu lepaskan. Lepaskan. Tuh, saya akan menghidupkan dan mematikan.
Ini ngaconya Namrud ini. Dia tidak menghidupkan, orang itu dari tadi sudah hidup. Dan dia tidak mematikan, dia membunuh. Berbeda mematikan dengan membunuh. Yang maha kuasa mematikan itu hanya Allah. Manusia itu hanya bisa berusaha membunuh, bukan mematikan. Kalau membunuh itu merusak si jasad seseorang, ditusuk, ditembak gitu. Nah itu supaya dia bisa mati gitu. Tapi kalau mati itu nggak perlu harus ada tusukan, nggak perlu ada apa-apa. Keluar roh itu sudah mati. Nah itu mematikan. Itu hanya Allah yang maha kuasa itu. Atau malaikat yang dikuasakan oleh Allah, malaikat Jibril. Sampai kapanpun Bapak tidak bisa mematikan diri Bapak. Berusaha membunuh bisa, bunuh diri misalnya. Tapi belum tentu mati. Kalau Allah tidak menghendaki mati. Mau bunuh diri bagaimanapun, Bapak tidak akan mati. Kalau nggak percaya silahkan coba. Silahkan coba pulang ke rumah, bunuh diri. Saya jamin 100%, saya tanggung jawab. Bapak tidak akan mati. Mau bunuh diri bagaimanapun. Saya jamin, saya bertanggung jawab. Nggak akan mati, kalau belum saatnya mati. Belum takdirnya mati. Tapi sebaiknya jangan dicoba, Pak. Jangan dicoba. Takutnya pas dicoba, pas saatnya, Pak. Itu ancamannya kekal di neraka itu. Pas dicoba, pas takdirnya. Dulu saya pernah baca di pojok pikiran rakyat, pojok tunggu dulu itu ya. Ada pemuda di Perancis putus asa. Nah, nggak dijelaskan, orang dia pendek itu ya. Pojok tunggu dulu itu yang di sebelah kanan bawah itu. Akhirnya dia bunuh diri dengan gantung diri. Mungkin talinya juga sembarang dia dapat dari mana gitu, putus, jatuh, kakinya ke pelitang. Saya pikir ini nggak praktis bunuh diri gini, capek aja dan sakitnya kena dia tapi nggak mati. Akhirnya dia coba minum racun serangga. Begitu dia minum, udah berbusa-busa gitu, datang teman dia ke apartemen. Begitu dia telepon ambulan, bawa ke rumah sakit, selamat. Akhirnya dia pikir susah sekali mau mati ini. Akhirnya entah dari mana dia dapatkan bom waktu. Nah, dia taruh bom waktu itu di bawah tempat tidur dia. Nah, dia berbaring, nunggu bom itu meledak. Meledak bom itu, hancur ranjang dia. Kamar juga berantakan, itu hancur itu. Dia sendiri cuma luka-luka ringan aja. Belum saatnya mati, Pak. Tapi kalau sudah saatnya mati, nggak usah bunuh diri, Pak, mesti mati. Bahkan kalau sudah saatnya mati, hadirkan 1000 dokter. Terus mau ngapain? Ya katakan ke 1000 dokter itu, tolong usahakan jangan sampai keluar ruh dari jasadnya. Mau diapain, dokter? Mau ditutup lubang-lubang hidung, lubang mulut, malah mungkin nanti lebih cepat mati. Gak ada yang bisa menahan itu ya. Jadi yang maha kuasa menghidupkan dan mematikan itu hanya Allah. Nabi Ibrahim mendengar jawaban Namrud ini, ya nggak didebat lagi, panjang nanti perdebatan itu ya. Maka beliau kemudian mengatakan, qala Ibrahim, fa innallaha ya'ti bisamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Dialihkan masalahnya oleh Nabi Ibrahim. Allah itu menerbitkan matahari di timur dan menenggelamkannya di barat. Nah, kalau memang kamu Tuhan, lawan itu Allah itu. Terbitkan matahari di barat, tenggelamkan di timur. Fabuhital lazi kafara. Terdiamlah si orang kafir ini, Namrud ini, nggak bisa menjawab gitu. Jadi kadang-kadang memang perlu siasat gitu ya untuk menjatuhkan orang yang sudah lupa diri seperti itu gitu.
Kalau mau didebat terus soal hidup dan mati tadi mungkin jadi panjang gitu ya. Tapi dialihkan saja seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, bagi kita manusia yang diberi kekuasaan itu oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia jadi penguasa, jadi raja, jadi presiden, jadi kepala negara, gubernur, menteri, apa sajalah yang berkuasa. Sebenarnya itu adalah ujian. Bagi kita sebenarnya hidup ini ujian. Paling tidak kita diuji untuk bagaimana mengendalikan diri kita sendiri. Allah berikan kekuasaan kita untuk mengendalikan diri, kan itu ujian. Semakin kita diberi kekuasaan, semakin besar ujiannya. Maka berat sekali ujian yang dihadapi oleh orang-orang yang berkuasa. Kalau kita misalnya pertanggungjawaban kita hanya diri kita, mungkin keluarga gitu ya, ruang lingkup kekuasaan kita cuma itu. Tapi kalau jadi gubernur misalnya di Jawa Barat, oh itu 10 juta kurang lebih itu rakyat yang harus dia akan diuji di sana. Bisakah dia berbuat adil dalam memimpin 10 juta itu? Kalau jadi presiden, lebih berat lagi 250 juta. Nah, berat di situ ujiannya. Kita ambil satu contoh penguasa yang sekaligus juga orang kaya yang tidak pernah akan ada tandingannya di dunia ini. Siapa itu? Nabi Sulaiman. Kenapa? Karena memang dia yang minta pada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dibaca di Quran surat Shad ayat 35. Qala rabbighfirli, berkata Nabi Sulaiman, ya Allah ampunilah aku. Wahabli, anugerahkanlah kepadaku mulkan, kekuasaan. Jadi beliau memang yang berdoa itu, meminta itu. Dan yang beliau minta gak tanggung-tanggung. La yanbaghi li ahadin min ba'di, di mana kekuasaan dan kekayaan itu tidak akan pernah engkau berikan kepada siapapun setelah aku. Artinya gak akan ada pernah lagi orang berkuasa dan kaya seperti Nabi Sulaiman sampai kiamat nanti. Itu permintaannya. Allah kabulkan. Nah, suatu ketika Nabi Sulaiman ini sangat takut betul dengan kekuasaan dan kekayaan yang beliau miliki. Takut kenapa? Gak bisa dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Tapi beliau sudah kadung berdoa dan sudah diberikan oleh Allah. Maka suatu ketika diriwayatkan beliau keluarkan sebagian dari kekayaannya itu dalam bentuk kapal laut pesiar. Beliau punya sekian armada kapal laut pesiar. Beliau keluarkan untuk bisa dinikmati oleh masyarakat. Itu sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap amanah kekayaan yang beliau berikan. Jadi gini, dalam prinsip Islam, harta itu Allah berikan untuk dinikmati. Rizki itu sendiri didefinisikan adalah sesuatu yang bisa dinikmati. Kalau dia nikmati, si pemilik harta itu, dia menikmati dengan keluarganya, maka itu hak dia. Tidak perlu dia harus mengeluarkan zakat dari harta yang Allah titipkan padanya. Misalnya, Bapak Ibu punya rumah untuk tempat tinggal Bapak sekeluarga. Haruskah rumah itu dikeluarkan zakatnya? Tidak usah. Bapak memang perlukan itu untuk hidup bersama keluarga. Bapak punya alat untuk bekerja, mencari nafkah. Misalnya sebuah mobil,
untuk pergi kemana kerja. Itu kebutuhan bapak, tidak harus dikeluarkan zakatnya. Punya TV satu di rumah untuk bisa mengetahui perkembangan dunia itu saya. Nah, itu nggak usah dikeluarkan zakatnya. Itu kebutuhan yang sudah dinikmati. Tapi kalau ada harta-harta kemudian yang lainnya selain itu tersimpan saja, bapak nggak menikmatinya, orang lain juga tidak, numpuk aja jadi tabungan di bank itu. Maka kalau dia sudah mencapai nasab dan haul, dia harus keluar 2,5% sebagai zakatnya. Apakah itu dalam bentuk uang yang disimpan di bank misalnya, ataukah dalam bentuk lain? Dibelikan rumah aja lah. Jadi bapak selain rumah tempat tinggal di Kota Baru Parahyangan ini, punya rumah juga di Padalarang itu. Itu sebagai harta simpanan dalam bentuk rumah. Maka setiap tahun keluar 2,5% dari nilai rumah itu. Rumah yang di Padalarang. Misalnya rumah di Padalarang itu harganya 10 miliar. Dua miliar aja, 1 miliar aja lah. Supaya gak terlalu ini. 1 miliar misalnya kan. Maka keluar zakatnya setiap tahun berapa itu? 25 juta ya? Ya, 25 juta. 40 tahun habis rumah itu karena zakat. Iya kan? Nah, tapi kalau misalnya rumah yang di Padalarang itu bapak kontrakan, ibu kontrakan, setahun itu berapa? 10 juta misalnya. Maka zakatnya berapa? Hanya 2,5% dari 10 juta itu. Berapa itu? 250.000. Ini sepintas terasa aneh ini aturan Islam ini. Rumah yang simpanan itu tidak dikontrakan sehingga bapak nggak dapat uang, malah keluar zakat 25 juta. Besar itu. Ini bapak kontrakan dapat uang 10 juta, zakatnya cuma 250.000. Jadi bersih bapak dapat 9.750.000. Gimana aturan Islam? Prinsip dalam Islam, kaila yakuna dulatan baina aghniyaikum. Jangan sampai harta itu numpuk hanya pada orang kaya. Dipakai oleh dia enggak, orang lain pun juga tidak menikmatinya. Nah, Islam tidak menghendaki begitu. Islam tidak menghendaki itu. Kalau dia enggak pakai, ya orang lain lah yang pakai itu. Maka dengan dikontrakan, walaupun orang itu harus bayar, paling tidak yang enggak punya rumah itu sekarang bisa menikmati rumah itu. Itu prinsip Islam. Luar biasa ya Allah mengatur itu. Nah, andai kata misalnya oleh bapak tidak dikontrakan rumah itu, sehingga nggak dapat uang, tapi dinikmati oleh keluarga. Kebetulan punya keluarga yang belum punya rumah, sudah pakai aja rumah saya itu ada satu di Padalarang. Dipakai oleh keluarga itu, tidak keluar zakat sama sekali. Tidak keluar zakat, dia sudah dinikmati oleh. Jadi prinsip dalam Islam itu harta jangan sampai numpuk dinikmati oleh si pemilik, tidak oleh orang lain pun tidak. Begitu juga dengan tanah, tanah tidur gitu. Harta simpanan keluar zakat 2,5%. Begitu nanti dikelola jadi lahan pertanian, nah itu hanya zakatnya itu hanya 5% atau 10% dari panen. Kalau panennya mencapai nisab itu pun gitu. Kalau tidak sudah bebas itu. Jadi karena sudah dinikmati, ada tenaga kerja yang ada orang menikmati hasil panennya. Jadi bermanfaat bagi orang lain. Nabi Sulaiman takut, Pak.
harta sebanyak itu, gimana ini? Gak mungkin dia nikmati sendiri. Nah, maka itu tadi armada kapal lautnya dia keluarkan. Siapa yang mau pesiar silakan pakai. Oh, orang berduyun-duyun itu. Cuman ada seorang petani gak tertarik, Pak. Dia tetap saja mencangkul tanahnya yang cuma sedikit itu. Sambil dalam hati dia berpikir gitu ya, berbisik. Kapan saya bisa menyampaikan ini pada Nabi Sulaiman? Rupanya ada sesuatu yang ingin dia sampaikan pada Nabi Sulaiman. Terkejut si petani itu ketika Nabi Sulaiman tiba-tiba udah ada di sebelahnya. Enak juga jadi Nabi Sulaiman. Dan semakin terkejut si petani itu ketika Nabi Sulaiman berkata, apa yang mau ingin Anda sampaikan pada saya? Ada 3 kata petani itu. Yang pertama, anta la tahissu bil izzatil ams wa ana la ahissu bi ta'abil ams. Engkau yang kaya seperti ini, hari ini kamu tidak lagi merasakan apa yang kau nikmati kemarin. Dan saya yang miskin seperti ini, kata si petani, hari ini saya juga sudah tidak merasakan bagaimana susahnya hidup saya kemarin. Iz'annal madi qad mata, yang lalu sudah mati seolah-olah tidak pernah terjadi. Beginilah fananya yang namanya dunia, wahai Nabi Sulaiman. Nampaknya ini Allah sedang memberi pelajaran kepada Nabi Sulaiman yang berdoa minta kuasa dan kekayaan ini lewat seorang petani. Kalau kita baca Quran surat Al-Kahfi, Allah juga pernah memberikan pelajaran kepada Nabi Musa lewat seorang hamba Allah yang saleh, yang kemudian oleh para ahli tafsir disebut Nabi Khidir. Wallahu a'lam beliau nabi atau bukan. Karena Al-Quran hanya menyebut abdun min ibadina sholihin, hamba kami yang soleh. Nabi Sulaiman mengatakan benar sekali prinsip itu. Apa sih bedanya orang kaya dengan orang miskin urusan kemarin? Bedanya itu orang kaya punya cerita, orang miskin gak punya. Cuman itu aja, ya kan? Si kaya berceritalah, kemarin saya kan sarapan di Singapura. Kalau makan saya di Thailand, makan siang. Rupanya dia pakai pesawat pribadi gitu. Itu makan sarapan di Singapura, makan siang di Thailand. Di Singapura itu saya makan nasi goreng. Luar biasa nikmatnya. Kata dia, si kaya ini cerita pada orang miskin. Sama, kata si miskin, saya juga kemarin makan nasi goreng. Oh, tapi beda. Beda nasi goreng yang saya makan di Singapura itu dengan yang pernah saya makan di Indonesia ini. Termasuk di sini di Kota Baru lah. Bedanya gimana? Beda lah. Yang itu nikmat sekali. Ya seperti apa nikmatnya? Kata si miskin. Nikmat lah. Iya seperti apa? Ya nggak tahu lah, itu kan kemarin. Ya kan? Apa terasa nikmatnya sampai sekarang kan enggak? Jangankan yang kemarin lah. 1 detik makanan itu lewat tenggorokan. Apa sih bedanya roti dengan sambal dan ubi? Gak ada bedanya. Cuman 1 detik, Pak. Lalu ada orang yang miskin mengatakan, ya Allah, kemarin kepala ini rasanya belah. Emang kenapa? Orang bertanya. Istri saya tiba-tiba entah kenapa meninggalkan rumah. Lalu saya sedang bingung, anak yang pertama tabrakan.
Anak yang kedua berurusan dengan polisi, ternyata terlibat narkoba. Belah rasanya kepala itu saya kemarin. Lalu ada orang bertanya, seperti apa belahnya tuh? Jangar gitu. Jangar bawa nauna belah, itu belah gitu. Ya saya kan belum pernah merasakan itu, makanya saya bertanya seperti apa itu. Ya nggak tahulah itu kemarin, saya sekarang udah tenang kok. Udah nggak ada lagi itu yang belah itu. Itulah dunia. Suatu saat ketika kita tinggalkan alam dunia ini, selesailah cerita semua ini. Segala kenikmatan, segala susah, habis sudah selesai. Lalu apa yang kedua, kata Nabi Sulaiman? Yang kedua, ana amut wa anta tamut. Saya miskin seperti ini, suatu saat saya pasti akan mati. Dan kamu, wahai Nabi Sulaiman, yang kaya seperti ini, suatu saat kamu pun pasti akan mati. Yang miskin mati, yang kaya juga mati. Fanahnu sawa. Dengan demikian kita sama, kata spesies. Benar kata Nabi Sulaiman. Apa kekayaan bisa memperpanjang umur? Nggak bisa, Pak. Ajal itu kan kata Allah, la wa iza jaa ajaluhum la yastakdimu sa'atan wa la yastakhirun. Kalau sudah tiba ajal seorang itu, tidak ada seorang pun yang bisa mempercepat atau memperlambat walau hanya 1 detik. Tepat yang Allah tetapkan pasti mati. Mau kaya, mau miskin, dia pasti itu. Ya tapi kan enak kalau ada orang kaya itu kalau sakit sedikit Singapura. Kalau BPJS nunggu lama itu antriannya. Ini langsung Singapura itu tangani itu. Itulah ya. Iya. Tapi kalau memang sudah ajalnya, mau dibawa kemana pun mati, Pak. Emangnya kalau dibawa ke Singapura terus malaikat Israel itu bingung, kemana sih orang ini? Singapura? Sudahlah nanti tunggu saja pulangnya aja gitu. Kan enggak, Pak. Malaikat Israel yang ada di Kota Baru tinggal interlokal kan ke yang ada di Singapura. Malaikat Israel yang ada di Singapura. Kan malaikat Israel itu bukan satu, Pak. Saya dulu waktu kecil membayangkan Israel itu cuma satu, Pak. Terus saya dengan kakak saya berdiskusi, bayangkan itu dalam 1 menit saja di dunia ini berapa yang meninggal, Pak? Di Afrika, di Amerika, di Eropa, di Indonesia aja di Bandung berapa itu yang meninggal saat itu. Kebayang itu mereka Israel, lalu harus ke Amerika, Afrika. Wah salah nyabut, salah seperti gitu. Ternyata malaikat Israel itu banyak, Pak, nggak tahu berapa jumlahnya itu. Mereka yang diberi tugas oleh Allah mencabut nyawa manusia itu diberi gelar Israel, jadi bukan 1 orang. Ini malaikat Israel yang ada di Kota Baru itu tinggal interlokal ke yang Israel yang ada di Singapura. Ini dibawa ke Singapura, sikat, tinggal disikat itu kan, bawa pulang lagi sudah jadi mayat. Ya tapi kalau belum sampai ajal kan lebih enak orang kaya itu. Kenapa? Bisa berobat ke Singapura atau ditangani oleh dokter yang ahli, obat yang paten dan sebagainya. Urusan kesembuhan kan bukan urusan dokter, bukan urusan obat. Faiza maridtu fahuwa yasfid. Jika aku sakit hanya Allah yang maha kuasa menyembuhkan. Mau 1 ember obat diminum, kalau Allah belum menyatakan kun sembuh, nggak akan sembuh. Ya, ada orang punya penyakit, pergi ke Singapura, habis sudah miliaran itu, nggak sembuh-sembuh. Di Cimahi ada juga yang orang miskin yang penyakitnya sama, boro-boro ke Singapura ke dokter di Cimahi saja nggak sanggup. Cuman dia tetap berusaha, dia tahu sebagai seorang mukmin harus berusaha. Yang bisa dia usahakan makan jamu godok 5 bungkus, yang 1 bungkus itu 21.000. Itu pun 3 bungkus dikasih orang, nggak punya uang. Habis 5 bungkus sembuh nih. Maka keluarga yang tadi pergi Singapura langsung interlokal.
pulang kamu ke Cimahi. Jamu godong, saya tagih cager begini. Pulang dia ke Cimahi, minum jamu godong yang sama, habis 5 bungkus. Mau tuh. Yang menyembuhkan kan bukan jamu godong, Pak. Jadi miskin kaya itu bukan yang menentukan itu kan. Benar kata Nabi Sulaiman. Lalu apa yang ketiga? Yang ketiga kata si petani, masing-masing kita nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Tergantung amanah yang Allah berikan. Maka pertanggungjawaban saya ringan, kata si petani. Cuma segini harta saya. Saya nggak membayangkan bagaimana beratnya pertanggungjawaban kamu di akhirat nanti di hadapan Allah. Dengan kekuasaan dan harta yang seperti ini. Nah, untuk yang ketiga ini, saya baca dalam riwayatnya di buku Al-Iman wal Hayat, saya baca itu. Nabi Sulaiman menangis. Nggak berkomentar lagi. Menangis beliau. Dalam tangisnya itu beliau berdoa, Rabbi laula annaka karim. Ya Allah, jika engkau bukan zat yang maha mulia, di mana tidak layak sesuatu yang dulu saya minta, saya kembalikan lagi. Nah itu tadi ayatnya di Shad 35 itu. Kan beliau yang minta kekuasaan. Kalau bukan kau zat yang mulia, saya ingin kembalikan lagi itu. Biarlah saya seperti petani ini, berat Allah. Saya baca di dalam buku Hadil Arwah ila Biladil Afrah, Ibnu Qayyim mengutip sebuah hadis. Rasulullah menyatakan, saya adalah Nabi terakhir. Nanti di akhirat Allah memuliakan saya. Saya menjadi Nabi pertama yang akan masuk surga. Rasulullah itu orang pertama yang akan menginjakkan kakinya di surga. Ya sekaligus Nabi pertama. Disusul oleh Nabi-Nabi yang lain. Di urutan terakhir Nabi yang bakal masuk surga itu Nabi Sulaiman. Di urutan terakhir. Kenapa? Pangbeharna paling gaya. Nabi Sulaiman waya ripuh, Pak. Komodi Sulaiman yang lain Nabi, Pak, itu. Sulaiman atau siapalah Atian itu. Pokoknya pasti pertanggungjawaban, makin banyak amanah Allah berikan, makin berat pertanggungjawaban itu. Jadi kalau gitu, orang miskin dan orang kaya dari umatku yang sama-sama masuk calon surga, kata Rasulullah dalam hadis, yadkhulul fuqara min ummati qabla aghniyaihim binisfi yaumin. Yang miskin akan masuk surga lebih dulu daripada orang kaya. Kenapa? Ya, wajar, Pak. Orang miskin ketika dihisapkan, kata malaikat, rezeki yang Allah berikan kepada kamu selama kamu hidup di dunia dipakai naon wae. Naon malaikat dah sayangan menang seeutik. Sehingga laporannya itu hanya 3 halaman lah gitu. Udah masuk. Sidangnya juga cuma sebentar, Pak. Kebayang itu orang kaya itu, orang konglomerat itu berapa jilid, Pak. Coba buka, kata malaikat, jilid 18, halaman 875. Itu hari Jumat tanggal ada pemasukan sekian. Itu yang halalnya berapa persen, yang haramnya berapa persen. Lalu dipakai apa? Panjang cerita itu, Pak. Ini wajarlah terlambat masuk surganya itu. Kalau dia ahli surga. Maka saya kalau melihat di dunia ada orang kaya gitu kan, ngalelewe tenang. Ya menghina lah gitu ya, merendahkan orang miskin. Aduh, kesian sekali orang miskin mayora ripuh itu. Saya khawatir malah mungkin di akhirat terbalik, Pak. Orang miskin sudah masuk surga, giliran orang miskin di surga itu nyeletuk gitu. Duh, karunya ting eta jelema beungharnya kunaon? Ini ripuh itu. Lalu besoknya mereka ngobrol lagi di antara mereka. Belum masuk? Belum. Masih kena dihisap itu. Berapa lama itu jaraknya itu? Nisfi yaumin kata Rasul, setengah hari. Yang miskin sudah masuk,
baru setengah hari kemudian orang kaya itu masuk. Tapi ketika ada seorang bertanya, setengah hari itu ukuran dunia, ukuran akhirat, Rasulullah? Ukuran akhirat. Kalau diukur dengan ukuran dunia, 500 amin, 500 tahun. 500 tahun baru muncul. 500 tahun baru muncul itu. Disambut oleh orang-orang miskin yang sudah duluan di surga itu. Selamat datang timarana wae itu. Orang bagi sedahar iya, guys iya, wah udah ke mana wae. Jadi mending mana Pak? Mending kaya, mending miskin. Bu, mending mana Bu? Mending kaya, mending miskin. Mendingan yang Allah takdirkan, Pak. Jadi kalau Allah takdirkan Bapak Ibu menjadi orang kaya, bersyukurlah. Mungkin kita tidak akan kuat, Pak, kalau harus diuji oleh Allah dengan kemiskinan. Kadal faqru yakuna kufran, kata Sayyidina Ali. Terkadang kemiskinan bisa membuat seorang itu jadi kafir. Berapa banyak orang yang dimurtadkan hanya karena harta. Bahkan kadang-kadang hanya karena super mie aja, sembako, orang sudah bisa murtad. Tetapi berapa banyak juga orang yang kaya itu akhirnya murtad. Jadi apa yang Allah takdirkan pada kita, mudah-mudahan itu yang terbaik. Ya, itu. Kalau kita ditakdirkan kaya, ya mungkin agak terlambat Pak kita masuk surganya dibanding yang miskin. Tapi kalau kita mampu mempertanggungjawabkan kekayaan kita, kelasnya eksekutif. Orang kaya kan banyak amal, bangun Masjid Al-Ukhuwah. Orang miskin boro-boro ikut ngebangun. Tangan yang di atas lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Orang kaya, Pak. Orang miskin, bagaimana kan itu? Pergi haji, pergi umroh, bersedekah sini, banyak amalnya. Sehingga mungkin kelasnya bisa kelas eksekutif, walaupun masuknya terlambat. Tapi kalau orang miskin, ya duluan, tapi kemungkinan itu ya kelas ekonomi lah mungkin itu ya. Tapi mungkin saja bisa kelas eksekutif dari amal lagi. Ya itu. Kata enak ke orang-orang kaya itu, kata seseorang bertanya pada Rasul, mereka banyak bersedekah. Betul, kata Rasulullah. Tapi Anda yang miskin kan bisa juga bersedekah. Gimana? Senyumlah kamu pada orang lain, itu sedekah. Ya tapi orang kaya juga kan bisa senyum. Ya itulah orang kaya itu jarang yang senyum. Orang kaya itu jarang yang senyum, malah lebih menunjukkan malah kesombongan kadang-kadang. Nah itulah di situ ya bersaingnya kita. Jadi kekuasaan itu adalah ujian. Nah sebenarnya untuk apa sih Allah menguji kita? Untuk apa Allah menguji? Emangnya Allah tuh nggak tahu apakah kita itu menjadi orang mukmin atau kafir, orang manusia itu jadi kafir, ataukah orang itu akan taat atau tidak, harus dengan ujian. Oh Allah Maha tahu, Pak. Lalu kenapa kita diuji? Sekarang pertanyaannya, ketika guru itu menguji murid, apa guru itu tidak tahu dengan soal yang diujikan pada murid? Coba berapa 2 tambah 2? Kata guru kepada murid TK misalnya. Apa si guru nggak tahu 2 tambah 2 itu berapa? Namanya nguji itu bukan berarti si guru itu tidak tahu kan. Kalau Allah menguji itu bukan karena Allah tidak tahu, dia adalah zat yang maha tahu. Si murid diuji itu supaya dia tahu kenapa dia lulus, kenapa dia tidak lulus. Jadi ujian itu untuk si murid kan, bukan untuk guru, untuk dosen. Jadi Allah menguji itu untuk kepentingan kita makhluk, supaya jangan sampai ada orang nanti merasa dia tuh ahli surga sampai dimasukkan ke neraka, terus dia pikir kenapa saya masuk neraka ya, rasa-rasanya harusnya saya masuk surga. Jangan sampai ada yang seperti itulah. Jadi Malik ya, jadi Malik itu, kalau Malik dibaca panjang mimnya tadi orang yang berkuasa, isim fa'il. Nah kalau dia pemilik jadinya. Nah kalau bapak punya rumah, bapak pemiliknya Malik. Malik, nah, panjang mimnya. Bapak bebas untuk berbuat apa saja di rumah orang lain, nggak bisa sembarangan masuk rumah bapak, tidur di rumah bapak kan nggak bisa gitu kan.
Bapak punya mobil, pemilik. Bapak punya istri, ibu punya suami, pemilik, kan itu. Pemilik dalam arti amanah ya. Gak boleh orang lain melakukan istri kita semau dia. Mereka itu milik kita kan itu. Rumah milik kita, jadi harta milik kita. Kita bebas melakukan itu. Tapi kekuasaan kita hanya pada pemilik. Beda dengan malik. Kalau mimnya pendek, raja dia. Kalau raja, dia menguasai miliknya dan menguasai orang lain Pak yang punya milik-milik itu. Dia bisa menentukan bayar pajak dari rumahmu, bayar pajak kendaraan. Nah, itu penguasa dia. Itu malik Pak. Yang pendek mimnya itu. Nah, Allah itu makanya Malikul Muluk. Nah, sekarang nih, Malik Yaumiddin. Yaum itu hari Pak. Hari itu waktu. Yang menciptakan hari Allah. Yang menguasai hari Allah. Kita nggak punya kuasa itu. Menguasai waktu dan tempat kita nggak kuasa. Waktu yang lalu nggak bisa kita tarik lagi. Itu tanda bahwa kita nggak punya kekuasaan dalam mengatur waktu. Waktu yang sekarang juga kita nggak punya kuasa, Pak. Kita hanya bisa berikhtiar. Kadang-kadang kita mau ini, tiba-tiba kita terpaksa harus begitu. Karena kita nggak mau. Apalagi waktu yang akan datang. Boro-boro menguasai, tahu saja kita enggak. Apa yang akan terjadi nanti sore, apa yang akan terjadi besok, kita nggak tahu. Itu semuanya ada dalam kekuasaan Allah. Karena Allah yang menciptakan hari, maka Allah Maha Kuasa untuk membuat hari itu 24 jam. Seperti yang sekarang ini. Sekarang satu hari itu kita ukur dengan 24 jam. Apakah bisa satu hari itu tidak 24 jam? Tidak bisa, terserah Allah saja. Maka coba kita lihat di Quran surat Al-Hajj ayat 47. Allah menyatakan, wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanah mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah itu seperti 1000 tahun. Ya kan? Perhitungan kalian. Jadi Allah nanti di akhirat membuat tadi satu hari itu jadi 1000 tahun. Sehingga yang setengah hari jadi 500 tahun. Bahkan di Quran surat Al-Ma'arij ayat 4, ta'rujul malaikatu warruh ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Satu hari itu 50.000 tahun. Jadi Allah bisa membuat satu hari itu 24 jam. Allah bisa membuat satu hari itu 1000 tahun ukuran dunia. Bisa juga 50.000 tahun. Dia yang menguasai hari itu, maka dialah yang berkuasa. Nah, Yaumuddin. Din apa din? Agama. Dinul Islam, agama Islam. Inna dina indal Islam. Kenapa di situ dikatakan Yaumuddin? Karena pada hari itu masing-masing kita akan disidang oleh Allah di pengadilan Allah di yaumil hisab. Selamat atau tidak kita, surga atau neraka seseorang, ukurannya apa? Din. Benarkah kita telah menjalani kehidupan sesuai dengan agama yang Allah turunkan? Maka itu disebut hari Yaumuddin. Apakah selama kita hidup dari mulai akil balik sampai kita sakratul maut itu, yang kita ucapkan, yang kita berbuat, yang kita lakukan, yang kita putuskan sesuai tidak dengan din agama? Yang tidak sesuai itu jadi dosa dan celaka. Yang sesuai yang menikmati surga Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut itu Yaumuddin. Jadi kalau begitu hidup kita ini adalah ujian. Ujian yang Allah berikan pada kita, dan kita nanti akan berhadapan di akhirat dengan Malik Yaumiddin yang akan meminta pertanggungjawaban dan akan menentukan kita lulus atau tidak menghadapi ujian. Nah, hati kita, Bapak punya hati berapa, Pak? Ibu punya berapa hati? Masing-masing kita hanya diberi satu hati. Ya kan?
Nggak ada manusia yang lahu qalbaini, yang punya dua hati. Nah, si hati yang satu ini, kalau dia sudah mencintai akhirat, dia tidak mungkin mencintai dunia. Kan satu hatinya. Kalau dia sudah mencintai dunia, nggak mungkin dia mencintai akhirat. Kecuali dia kalau sudah mencintai akhirat, dia hanya akan mencintai dunia kalau itu diridhoi oleh Allah, karena cintanya hanya kepada Allah. Jadi nanti yang akan menentukan jalan hidup manusia itu hanya dua. Ada manusia mencintai akhirat, ada manusia mencintai dunia. Yang mencintai akhirat dan menjadikan akhirat sebagai tujuan, kata Allah, saya akan berikan hak dia juga untuk menikmati dunia. Kalau yang mencintai dunia, nah saya berikan juga hak itu. Karena sifat Ar-Rahman Allah, kita sudah bahas dulu pada pertemuan yang lalu. Tapi di akhirat, mereka tidak punya hak untuk memperoleh kenikmatan lagi. Nah sekarang pertanyaannya, lulus tidaknya kita dalam ujian itu tergantung kecenderungan hati kita. Mencintai dunia atau akhirat? Bapak Ibu, mana yang Bapak Ibu cintai? Akhirat atau dunia? Jujur. Jujur Pak, mana yang dicintai? Jadi ini ada satu riwayat, pernah seorang bertanya pada seorang ahli hikmah, ana min ahli dunia atau min ahli akhirah? Menurut Anda, saya ini pecinta dunia atau pecinta akhirat? Si ahli hikmah ini kemudian mengatakan, luar biasanya Allah, jawaban itu hanya bisa dijawab oleh yang masing-masing orang. Gak bisa orang lain yang menilai. Nah itu saya tidak bisa menilai. Makanya saya jadi bertanya gitu. Oh kalau gitu saya bantu saja pertanyaan. Kata si ahli hikmah itu. Jika Anda suatu hari datang seseorang membawa uang 1 koper, isinya ya 50 miliar lah, untuk dihadiahkan kepada Anda. Sejam kemudian setelah orang itu pulang, datang seorang fakir miskin meminta kepada Anda sedekah. Jadi ada 2 tamu yang datang ke rumah Anda itu. Satu orang membawa uang sekoper untuk memberikannya pada Anda. Yang satu orang lagi, fakir miskin, datang untuk meminta sedekah. Fa'ayyuhuma tafrah. Dari 2 tamu ini, mana yang membuat Anda senang? Menerima tamu yang membawa uang sekoper, atau menerima kedatangan fakir miskin yang meminta sedekah? Mana yang membuat Anda senang? Tolong dijawab. Atau biarlah kita jawab masing-masing di rumah aja lah. Maka kata si ahli hikmah itu, jika Anda senang dengan tamu yang membawa uang 1 koper itu untuk dihadiahkan pada Anda, fa'anta min ahli dunia, kamu pecinta dunia. Tapi kalau kamu justru bahagia, sangat bahagia, justru malah dengan fakir miskin yang datang dari jauh-jauh itu untuk meminta sedekah, fa'anta min ahli akhirah, kamu pecinta akhirat. Makanya kalau kita baca riwayat para sahabat itu ya, mereka kalau kedatangan fakir miskin itu ke rumah disambut dengan luar biasa sambutannya. Terima kasih Anda sudah jauh-jauh datang untuk membawa pahala saya kepada Allah itu, tanpa saya harus capek keluar dari rumah mencari-cari Anda itu. Disambut dengan luar biasa itu.
Eta nu ahli akhirat nu kitu, Pak. Entah kalau kita ya. Ukuran kita sudah serba duniawi, Pak. Jujur-jujur aja lah kita ya. Mungkin untuk memperbaiki diri gitu. Andai kata besok lusa gitu atau minggu depan dikabarkan ada seorang pejabat tinggi akan ke Kota Baru, Pak Presiden misalnya atau siapa, menteri, kira-kira apa yang akan terjadi, Pak? Sibuk Pak satu Kota Baru ini menyiapkan itu. Ya, kalau perlu nanti apa segala macam dibuatlah untuk sambutan. Dan ketika nanti sudah datang, itu sebelumnya sudah ada, sehari sebelumnya sudah sterilisasi itu. Terutama di ring 1, ring 2. Dan ketika nanti datang itu semua hormat, Pak, itu. Yang bisa apa? Selfie, berebutan selfie, Pak, sampai terdorong-dorong untuk bisa berfoto dengan sang pejabat itu. Syukur-syukur kalau bisa cium tangan. Padahal yang dihormati dan dicium tangannya, dimintai berkahnya itu boleh jadi calon neraka jahanam. Mau dibangga bisa berfoto dengan calon neraka itu saya. Coba datang sekarang minggu depan seorang fakir miskin di Kota Baru ini, siapa yang menyambut, Pak? Padahal fakir miskin itu luar biasa solehnya, Pak. Luar biasa kepribadian dan akhlaknya. Orang yang biasa soleh, orang yang jujur. Siapa yang menghormati dia? Ya ada, Pak. Ukuran kita sudah serba duniawi, Pak. Jangan-jangan, naudzubillah, kita sudah pecinta dunia. Menghargai orang pun dengan ukuran duniawi, bukan dengan ukuran ukhrawi, ukuran Allah. Allah menilai seorang itu mulia karena pribadi dan akhlaknya, bukan karena kekayaan dan jabatannya. Kekayaan jabatan itu hanyalah amanah saja. Maka percaya akhirat itu adalah asas agama. Orang kalau tidak percaya akhirat, dia akan berbuat semaunya aja di dunia. Yang membuat kita itu bisa menahan hawa nafsu, mau melakukan ini, oh tidak ya Allah, tidak. Karena akhirat, Pak. Kalau tidak ada akhirat, untuk apa kita sholat? Untuk apa kita tahan hawa nafsu kita untuk berbuat apa saja? Peluang untuk maksiat ada di hadapan kita. Kalau tidak ada akhirat, saya nggak membayangkan seperti apa kehidupan ini. Maka asas pantas kalau Allah berkali-kali dalam Al-Quran menyebut keimanan pada Allah itu berbarengan dengan keimanan pada hari akhirat. Amanu billah wal yaumil akhir. Itu. Maka aneh kalau ada seorang mengaku muslimah lalu tidak percaya pada akhirat. Lalu akhirat itu katanya hanya orang yang percaya akhirat itu orang yang sedang berhayal aja katanya. Pernah dengar itu? Ya itu. Itu bukan seorang muslimah kalau itu. Karena itu rukun iman. Salah satu rukun iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja saya kira yang bisa kita nikan Maliki Yaumiddin. Selesai hamdalah itu. Setelah kita hamdalah, bulan depan kita akan membahas karena Allah itu kita bersyukur, lalu apa yang harus kita lakukan untuk bersyukur? Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi. Kita bahas itu insyaallah pada kesempatan yang akan datang. Sampai di sini
Mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Sebelum kita akhiri. Alhamdulillah, syukur jazakallahu khairan Ustaz. Silakan, mungkin ada satu pertanyaan dari jamaah yang bisa disampaikan sebelum ditutup. Apakah ada dari Bapak Ibu? Sepertinya cukup besar. Baik Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada pertemuan kali ini paling tidak kita mengingatkan diri kita masing-masing. Dunia ini adalah amanah dari Allah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Suatu saat kita akan berhadapan Allah sebagai Malik Yaumiddin, di mana nasib kita sepenuhnya ditentukan oleh Allah. Kalau di dunia kita memperoleh rezeki, tidak langsung kita dapatkan begitu dari Allah itu, tapi lewat suami, lewat orang tua. Kita sembuh disembuhkan Allah lewat ke dokter, lewat minum obat. Tapi di akhirat sudah tidak ada lagi perantara itu. Hubungan kita sudah langsung saja dengan Allah. Selamat, tidak selamat, semua Allah yang menentukan, gak ada lagi perantara di antara itu. Marilah kita siapkan diri kita untuk mempertanggungjawabkan amanah ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberkahi dan meridai kita sekalian. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka karimun mujibud da'wat ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.